Ini sekarang pilkada ya, ini pemerintah provinsi maupun kota atau kabupaten mesti tuh ngerti gimana cara ngurangin pengangguran. Contoh nih ya, bukan gue Ahok, tapi contoh, dulu Ahok punya wacana namanya pasukan merah. Pasukan merah ini itu merupakan pasukan yang fungsinya adalah sebagai tukang bangunan. Jadi buat benerin bangunan, benerin genteng segala macam, nih pasukan merah namanya. Ini wacana, baru wacana. Karena kemarin kalah pilkada lawan Anies, nggak jadi, bubar wacananya. Nah, pasukan merah ini nanti isinya adalah orang-orang pengangguran. Selama dia KTP DKI, maka dia akan jadi pasukan merah. Dapat kerjaan, mantep nggak lo? Ada syarat apa-apa, paling kelakuan baik apa kita tes kalau udah dilihat bagus ya. Yang penting dia dilatih dulu di perusahaan-perusahaan pasang genteng, atap atau keramik. Begitu dia bisa, dia akan dibawa PHL Dinas Perumahan. Bang, emangnya ada yang butuh ya sama tukang bangunan? Jangan salah lo. Lo tahu nggak demand tukang bangunan itu besar banget, supply-nya kurang. Gue di komplek perumahan gue nih ada grup WhatsApp. Tiap minggu ada aja orang nanya di grup. Ada kenalan tukang bangunan yang recommended? Selalu ada tiap minggu, saking banyaknya. Kenapa? Karena namanya lu punya rumah, lu tinggal di properti, mau apartemen kayak mau kos-kosan, mau apa, selalu ada kerusakan. Bisa kerusakan listrik, kerusakan ledeng, kerusakan tangga, macam-macam. Ini peluang besar. Apalagi tuh Pemprov, dia punya rusun subsidi. Itu kan benar-benar butuh maintenance. Jadi kita pengen nanti yang memelihara rusun adalah pasukan merah. Ribuan ya Pak? Bisa 10.000, bisa berapa tergantung. Pasukan merah ini luar biasa kepake. Sedihnya rusun-rusun di Jakarta nih ya. Rusun itu stigmanya buruk, stigmanya kumuh. Gara-gara apa? Gara-gara nggak dirawat. Gara-gara warganya juga pada acuh. Tapi kalau rusun itu dirawat dengan benar seperti rusun asrama Polri di Menteng, siapa yang nggak mau tinggal di rusun? Gue juga mau. Sekarang itu tuh rusun yang dirawat. Cek deh tuh rusun yang sebelah rumah sakit Bunda, bagus banget. Musik kayak begitu. Nah, itulah pentingnya pasukan merah. Dan itulah kawan cara mengurangi pengangguran versi Ahok yang menurut gue sangat keren dan gak malas mikir. Gue harap nanti kalau Ahok beneran running lagi nih di pilkada DKI, gue harap dihidupin lagi tuh wacana pasukan merah. Karena ini penting banget buat ngurangin pengangguran dalam negeri. Biar kita tuh bener-bener bonus demografi. Entah kalau bagus pasti diikutin sama semua Pemprov di tempat-tempat lain tuh. Dibikin semua ada pasukan-pasukan merahnya. Nanti dibikin rusun semuanya rapi. Dan ya kita itu sebagai masyarakat perkotaan harus tinggal di rusun, bukan landed house. Supaya apa? Supaya semua orang bisa punya rumah yang terjangkau dan deket, nggak jauh-jauh amat. Ngapain tinggal jauh-jauh kerja di Jakarta? Enakan tinggal di rusun deket sama kantor tapi terawat. Nah itu tuh. Agama itu persepsinya apa gitu ya? Yang seagama. Iya, makanya kan itu sesuatu yang seagama pun kita bisa berdebat ini. Seagama KTP atau seagama sama-sama anti korupsi, seagama sama-sama percaya dunia ini ada Tuhan, ada penghakiman akhirat, kita nggak tahu. Menurut saya itu masyarakat kita bisa sampai titik itu juga loh. Kalau saya ditanya, kamu lebih cenderung orang seperti apa kalau boleh milih? Saya pilih seagama. Seagama bagi saya, Anda takut akan Tuhan, Anda tidak berani korupsi, Anda tidak berani sumpah jabatan palsu, Anda mengurusi orang miskin dan membutuhkan pertolongan. Nah, saya kira ini sesuatu yang saya kira PD Perjuangan nggak pernah alasan seperti itu ya. Contoh, tapi ini 2017 udah diminta mundur kok, udah pasti kalah kok, udah demo, udah dicap tersangka penista agama. Kenapa PD Perjuangan masih tetap ngotot mencalonkan saya? Dan bisa waktu itu karena sebagai partai pemenang di maksudnya sesuatu yang menarik, pemilu daerah. Menarik, kan? Jadi mesti ingat partai PD Perjuangan partai pelopor, kita ada partai kader, ideologi. Gimana supaya kader itu bisa terbentuk sesuai ideologi? Kalau gitu saya masuk sini. Harus berprinsip itu. Kalau Pak Ahok saya dukung. Oh ya? Oh iya, kalau Pak Ahok saya dukung. Saya tahu persis. Mas Ganjar mendukung Pak Ahok untuk berkiprah lagi di Pilgub DKI Jakarta? Saya setuju. Saya tahu persis kawan itu bagaimana bekerja. Saya tahu persis. Ada ketulusannya. Ya ada beberapa koreksi mungkin terhadap statement-statement dia yang keras begitu. Tapi kalau untuk kerja dia serius. Kalau misalnya ada yang nyinyir bahwa mantan narapidana lain sebagainya, bagaimana Pak Ganjar? Mantan narapidana kan dia sudah menebus dosanya. Dia tebus dosanya, kalau kemudian itu sebagai sebuah hukuman, dia sudah ikuti hukuman itu dan dibayar sah. Daripada orang yang dituduh-tuduh nggak pernah dihukum, dia dihukum loh. Dan waktu itu saya kira ada orang yang sudah mengakui bahwa statementnya itu dipenggal-penggal. Begitu kan? Ya, dan itu menjadi pembelajaran. Saya kira publik sekarang mulai tahu kok siapa yang memimpin
dan ada hasilnya, dan kemudian dia terjegal jatuh gitu, dan bagaimana hasil kemudian, maka tiba-tiba orang memunculkan lagi. Ini kalau saya berpendapat tentang Ahok. Jadi kalau Ahok yang mau maju ya, Anda harus tetap berdiri untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kemanusiaan. Dan sekali lagi, tugas Anda jadi pejabat itu untuk mewujudkan keadilan sosial, bukan bantuan sosial. Karena di dalam keadilan sosial pasti ada bantuan sosial. Jadi kalau Anda bantuan sosial saja, tidak ada keadilan nantinya. Dan bahkan Anda bisa tersingkir kalau orang kasih bantuan lebih gede daripada punya Anda. Aku ingat sebelum Pilpres kan sempat rame tuh statement Ahok soal Pak Jokowi dan Pak Prabowo harus hati-hati, kemudian melihat bagaimana hubungannya ke depan, bagaimana nanti setelah terpilih dan sebagainya pemerintahan. Melihat sekarang, kemarin kan dijenguk Pak Jokowi dan sebagainya, melihat hubungan antara dua presiden, yang satu upcoming, yang satu ongoing, itu melihat hubungan mereka, kira-kira negeri ini akan seperti apa itu? Ya, kalau dia bisa ngomong kayak begini benar sih, ya puji Tuhan lah. Alhamdulillah. Orang punya dua kepentingan, punya partai berbeda, kita nggak tahu. Saya nggak tahu. Jadi kadang-kadang tuh ya, Pak Jokowi kan nggak punya kita partai. cuma, ya kan dia pasti punya. Apalagi saya lihat ya, saya bukan menuduh atau gimana, saya melihat langkah jatuh ke depan. Kan MK juga sudah memutuskan tidak ada parlemen threshold. Itu artinya ke depan akan banyak dibentuk partai-partai baru kecil-kecil. Saya kira perjalanan ke depan akan banyak partai politik muncul-muncul. Bisa saja Pak Jokowi yang mimpin itu semua kecil-kecil digabung. Kalau Anda punya partai 2%, 2%. Anda punya 6 partai, punya 12% loh. Kalau Anda punya 8% aja orang udah takut sama Anda di DPR. Ini makan siang yang gratis, yang beneran. Gak usah pikirin kementerian, gak usah pikirin anggaran gitu. Nggak usah 71 triliun ya? Kalau saya kasih usul itu ya. Gizi nggak? Kan yang dimaunya pemerintahan Prabowo, Pasti makan bergizi siang yang dong. bergizi. Pasti bergizi dong. Kalau saya langsung selesai. Saya gimana? Duitnya berapa? Kasih ke emaknya masak sesuai yang anaknya suka. Bayangin kalau satu anak dapat 50.000, kalau dia punya 3 anak dapat 150.000. Tinggal sekolah kasih menu. Lo mesti ada daging, ada apa gitu ya. Kalau enggak duitnya gue cabut nih. Sudah. Daripada pengadaan, ada yang ngambil untung, ada packaging, ada tender. Jadi uangnya langsung dikasih ke ibunya. Ibunya aja. Terus hemat satu kementerian, urusan begitu. Terus happy dong. Bayangin kalau orang yang pas-pasan hidupnya ya. Makan daging sama kakek neneknya semua, mak bapak yang makan, yang mau jadi supplier gak kebagian aja kali gitu ya. Ini praktis, apa yang susah? Gak bisa kayak gitu loh. Dari PDI Perjuangan sampai saat ini, tadi kami ikut rapat dalam hal pilkada, tidak, belum ada sampai saat ini. Begitu juga dengan Pak Anies, saya juga merasakan pasti kan yang namanya pernah berkompetisi yang sangat keras ini pasti mempunyai efek yang juga mendalam. Satu hal lagi yang penting, ini hal yang ketiga nih, bukan karena PDI Perjuangan 3 kan gitu. Satu hal lagi juga, apakah pendukung Pak Ahok, katakan pendukung PDI Perjuangan Pak Ahok, itu pasti akan mendukung lagi. Kalau misalnya tadi mungkin 0,001% itu, andaikan pasangan dengan Pak Anies. Apakah Ahok akan bersedia memaafkan Anies Baswedan setelah apa yang terjadi pada Pilgub DKI 2017 dulu? Dia bahkan pernah mendoakan agar Tuhan membalas orang-orang yang terlibat dalam pemenjaraan dia pada 2017 dulu. Dan Anies adalah salah satu orang yang bisa dibilang terlibat dalam konspirasi pemenjaraan Ahok. Mungkinkah dia kini memilih untuk mengalah dan bekerja sama dengan orang-orang yang dulu menzalimi dirinya, menzalimi rasnya, dan menzalimi agamanya? Ahok memang bukan pemimpin PDIP, tapi dia tetap adalah seorang tokoh yang berpengaruh besar terhadap masyarakat pendukung PDIP. Mereka percaya bahwa PDIP adalah partai yang paling keras memperjuangkan nasib kaum minoritas. Mereka adalah orang-orang yang sampai saat ini masih bisa merasakan kepahitan yang ditimbulkan politik identitas kubu Anies di masa kampanye Pilgub 2016-2017 dulu. Meminta dukungan pada Partai Nasdem untuk segera memberikan dukungan dan pencalonan kepada Pak Anies Baswedan sebagai DKJ 1 pada Pilkada 2024-2029 di Jakarta. Kami warga Jakarta sudah merasakan selama 5 tahun kinerja Pak Anies di Jakarta kemarin, merasakan bagaimana kesejahteraan kami terangkat sebagai warga Jakarta dengan berbagai legasi yang ditinggalkan oleh Pak Anies dan berbagai prestasi yang sudah beliau torehkan untuk ibu kota Indonesia ini. Insya Allah bersama Pak Anies, Jakarta kembali mendunia,
warganya kembali berbahagia. Karenanya, kami warga Jakarta memanggil kembali Pak Anies Baswedan untuk siap bersedia dicalonkan kembali di DKI Jakarta. Dan kami berharap kepada Partai Nasdem untuk segera memberikan dukungannya kepada Pak Anies Baswedan. Insya Allah dengan orang baik, hidup kita semua di Jakarta akan sejahtera. Anies Baswedan, Gubernur. Anies Baswedan, Gubernur. Anies Baswedan, Gubernur. Anies Baswedan, menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pengurus dan anggota Forum Komunitas Ustadzah DKI Jakarta memohon kepada Pak Anies Baswedan untuk kembali menjadi gubernur dan memimpin Jakarta. Takbir! 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 Allahu Akbar! Ini wacana yang menarik. Mungkin kalian akan suka dengan usulan ini. Usulannya, bagaimana kalau Pak Basuki Cahayapurnama, bagaimana kalau Pak Ahok maju atau dimajukan di ajang Pilgub Jakarta nanti? Nah, menarik kan? Gimana? Setuju? Menolak? Atau masih ragu? Atau malah harap-harap cemas? Pertanyaan kita sekarang ini, apakah mungkin PDI Perjuangan memajukan lagi Pak Ahok di Pilkada Jakarta nanti? Apakah mungkin? Jawabannya, kenapa tidak? Bayangkan saja, seandainya Pak Anies Baswedan maju lagi di Pilgub DKI, maka bakal sangat-sangat sulit bagi siapapun buat mengalahkannya. Sangat sulit bagi siapapun buat mengalahkannya. Dengan tingkat dukungan setinggi itu, Pak Anies sangat mungkin menang telak di Pilgub Jakarta yang kali ini cuma akan berlangsung 1 putaran. Buat menghadapi Pak Anies di Jakarta, cuma Pak Ahok yang punya popularitas dan dukungan publik yang memadai. Adinda Anies, faktanya dicurangin kayak gini, mau berteman juga sama pencurang. Ya nggak bener, kan udah diperingatin surat 6 tadi ya 70. Ya, karena setelah diumumkan ya oleh juga MK malah beri kasih ucapan selamat. Jadi mengucapkan selamat kepada kecurangan, bagaimana coba? Ya, sama juga kita nggak boleh ngucapin selamat Natal dan sebagainya, itu ada peristiwa sejarahnya juga ada. Buya Hamka, karena mengucapkan Natal sama dengan mengakui dong. Itu kan konsep logika yang sederhana dari tauhid. Prabowo menang segera pindah agama. Saya nggak percaya. Ya, saya yang percaya menang itu adalah Anies Baswedan. Karena Allah tidak ridho Prabowo jadi presiden. Kenapa? Waktu saat kampanye bukannya berzikir malah berjoget-joget nggak jelas. Lihat Anies kampanye sambil jadi imam dari Padang, kan itu untuk jadi presiden. Mana pantas Prabowo jadi presiden, hasilnya apa? Kampanye bukannya berzikir, bukannya berselawat, malah joget-joget nggak jelas. Udah badannya pakai apa? Siapa yang jadi Bapak Presiden? Anies. Abah Anies jadi presiden. Entah dilantik Abah Anies nomor 1. Abah Anies. Abah Anies nomor 1. Cinta damai. Ditium sama anak kecil mau. Sama bapak-bapak mau. Sama nenek-nenek cium tangan mau. Presiden kayak gitu. Abah Anies jadi presiden sedunia. Abah Anies. Abah Anies nomor 1. Abah Anies. Abah Anies nomor 1 yang dilantik, pengumuman menang Abah Anies. Alhamdulillah Abah Anies nomor 1. Kami sudah muak dengan pemilu curang. Kami datang ke sini sebagai rakyat sipil bergerak. Kami cinta yang namanya keadilan. Kami cinta namanya perubahan. Kami muak dibohongi, dicurangi. Dengan siapa? Tanyakan sendiri dengan hati kalian. Pengen perubahan, tapi kalau diajak bergerak untuk menegakkan keadilan di kantor KPU, KPU itu curang. Saya tanya kepada KPU, goblok nggak? Goblok apa enggak? Tolol apa goblok? Ngakunya
orang wajib didiskualifikasi. Audit KPU, audit ketua KPU, audit anggota KPU, audit sistem KPU. Temukan siapa pelaku pidana, tangkap dan hukum. Baru kita pikirkan pemilu ulang. Kalau tidak ada audit KPU, tidak ada audit ketua KPU, maka kita wajib menolak apapun hasil dari yang diputuskan oleh KPU. Siap lawan, siap lawan, siap lawan. Allahu Akbar. Seharusnya pemilu diulang sampai Anies menang. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Tapi ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernahkah Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga pernah. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Untuk minimal deposit, cuma Rp400.000 saja. Kita tidak dikenakan fee sama sekali. Saat ini lagi ada promo spesial. Welcome bonus buat kamu yang register dan deposit. Teman-teman akan dapatkan 100% dari jumlah deposit pertama. Contohnya teman-teman deposit 1 juta. Maka akan menjadi 2 juta. Karena welcome bonus 100% dari jumlah depositnya.
Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Nama Anies Baswedan ini sering saya dengar ketika masih sering berhubungan dengan istana. Anies ini, menariknya, ternyata jadi momok menakutkan. Isunya nih, Anies harus dijegal karena kalau dia nanti jadi presiden, Anies akan menggunakan kekuatannya untuk menuntaskan masalah-masalah termasuk korupsi di kekuasaan pada era Jokowi berkuasa. Dan saya yakin sih, Anies akan melakukan ini. Bukan karena dia peduli pada korupsi, bukan. Tapi sebagai alat untuk semakin menaikkan popularitasnya demi memenangkan pertarungan. Sejak era reformasi, Jakarta masih tetap seksi untuk dibicarakan dalam momen pilkada ini dibandingkan dengan daerah lain. Kenapa? Ya karena Jakarta adalah tangga terbaik untuk maju secara nasional di pemilihan presiden. Dan situasi ini juga yang mendorong Anies Baswedan yang sempat jadi calon presiden di 2024 mau saja turun peringkat menjadi calon gubernur DKI. Karena hanya itulah cara dia untuk bisa tetap pertahankan popularitasnya untuk cadangan di Pilpres di 2029 nanti. Dan bisa jadi Pilgub DKI kali ini adalah pertarungan terakhir Anies Baswedan. Karena jika dia akhirnya jadi calon gubernur dan kalah, maka tenggelamlah nama Anies Baswedan. Nah, untuk menjegal seorang Anies, maka Koalisi Indonesia Maju, yaitu kumpulan partai yang kemarin berkoalisi saat Pilpres, ini mulai menaikkan nama Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jakarta. Kenapa sih mesti Ridwan Kamil? Apakah nama Ridwan Kamil nanti akan kuat melawan Anies di Jakarta? Oh, tentu tidak. Karena nama Anies ini sangat kuat di Jakarta. Apalagi Anies Baswedan diusung oleh PKS yang menang dalam perolehan suara di Jakarta. Ridwan Kamil dalam beberapa survei itu hanya menempati posisi ketiga di bawah nama Anies dan Ahok. PR selanjutnya adalah bagaimana menyingkirkan Anies Baswedan supaya tidak jadi batu sandungannya Ridwan Kamil. Ini yang menarik. Menurut beberapa kabar, Koalisi Indonesia Maju akan mengumpulkan hampir seluruh partai di Jakarta untuk bersama-sama mengusung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur dan mematikan langkah Anies Baswedan untuk diusung PKS. Ridwan Kamil juga kabarnya ditolak oleh komunitas sepak bola Jakarta atau Persija karena dia adalah salah satu dedengkotnya Persib Bandung. Majunya Ridwan Kamil di Jakarta adalah hasil konsensus antara Partai Gerindra dan Golkar. Gerindra ingin memajukan Deddy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta di Jawa Barat. Dan itu berarti Ridwan Kamil harus menyingkir dari sana. Karena itulah Golkar punya syarat. Kalau Ridwan Kamil harus mundur dari Jawa Barat, maka dia harus dapat tiket dari Gerindra untuk menjadi calon gubernur Jakarta. Gerindra pun setuju dan Ridwan Kamil pun mendapatkan tiket untuk bertarung di Jakarta. Kalau partai lain sih seperti PAN, Demokrat dan lain-lain ya pasti ikut saja karena mereka nggak punya kekuatan seperti Golkar dan Gerindra. PKS sendiri sudah pasti tidak cukup suaranya untuk mencalonkan kalau dia tidak koalisi dengan partai lain. Karena KPU sudah menetapkan calon gubernur di Jakarta itu harus mendapat dukungan 22 kursi di DPRD Jakarta. Sedangkan PKS sendiri hanya punya 18 kursi. Seandainya nih ya PKS gak punya teman koalisi, maka gugurlah Anies Baswedan sebagai calon gubernur dan Ridwan Kamil nanti yang akan bertarung dengan kotak kosong. Karena Ridwan Kamil menjadi calon tunggal. Itu hitung-hitungan gampangnya sih.
Tapi politik nggak segampang hitung-hitungan karena politik itu sangat cair, sangat dinamis. Ada partai besar yang belum diperhitungkan. Siapa dia? Ya, PDI Perjuangan. Partai pemenang kedua yang mendapatkan 15 kursi di DPRD Jakarta. Dan sampai sekarang PDI Perjuangan belum memunculkan siapa calonnya. Ini strategi PDI Perjuangan supaya nggak kelihatan strateginya. Suara-suara untuk memunculkan kembali nama Ahok di Pilgub DKI Jakarta ini semakin santer terdengar. Dan menang melawan kota kosong itu tentu gampang. Kecuali nih ada kejadian khusus kayak di Makassar tahun 2018 ketika calon tunggal wali kota Makassar kalah melawan kota kosong, di mana rakyat Makassar lebih memilih kota kosong daripada calon wali kota yang hanya satu-satunya. Dan karena kejadian di Makassar itulah muncul kemudian opsi B, yaitu Ridwan Kamil melawan calon independen. Siapa calon independennya? Nanti dicarikan yang nggak mungkin menang. Siapa tahu Marcel Widianto mau pindah ke Jakarta dari Tangerang. Memang nggak bisa baper di politik kita ini. Nggak ada idealisme di sana. Yang ada hanya kepentingan. Yang kemarin caci maki sekarang jadi memuji. Yang kemarin memuji sekarang membenci. Yang kemarin menjilat sekarang pada muntah. Yang kemarin muntah sekarang jilat lagi muntahan-muntahannya. Tapi nanti dulu, ada kalkulasi yang lebih afdol. Siapa tahu nih PDI Perjuangan akhirnya bergabung dengan PKS, ikut mengusung Anies Baswedan melawan Ridwan Kamil. Ini bisa saja terjadi karena PDI Perjuangan seperti kita tahu ini punya dendam sejarah terhadap koalisi Indonesia Maju yang dianggap sebagai koalisi bentukan Jokowi. Kader PDI Perjuangan yang mereka anggap berkhianat. PDI Perjuangan yang berseberangan dengan PKS secara ideologi bisa jadi mereka di Jakarta ini bergandengan tangan hanya karena ingin mengalahkan musuh yang jauh lebih besar. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan jadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan.
Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia teriaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.